Pernah kepikiran nggak gimana caranya eskalator bisa bergerak begitu mulus atau AC di gedung tinggi bisa menjaga suhu dengan pas tanpa boros energi? Nah, di balik semua itu, ada semacam pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja diam-diam. Sebuah perangkat canggih yang hari ini akan kita bedah, namanya Variable Frequency Drive atau biasa disingkat VFD. Jadi, apa sih sebenarnya VFD ini? Coba deh, bayangin VFD, yang kadang juga disebut inverter, itu seperti pedal gas super pintar untuk motor listrik. Kalau motor biasa kan pilihannya cuma dua, nyala atau mati total. Nah, dengan VFD, kita bisa punya kendali penuh. Kita bisa atur seberapa cepat putarannya, seberapa kuat torsinya, bahkan sampai arah putarannya pun bisa kita atur dengan presisi yang, wah, luar biasa. Oke, dalam pembahasan singkat ini kita akan kupas tuntas semuanya. Kita mulai dari definisi VFD dan apa aja manfaat utamanya. Terus kita bakal intip cara kerjanya, lihat rumus simpel di baliknya, dan terakhir kita cari tahu di mana aja sih teknologi ini dipakai di sekitar kita. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih tujuan utama dari sebuah variable frequency drive ini? Gampangnya begini, VFD itu tugasnya mengambil listrik standar, listrik PLN yang biasa kita pakai, lalu dia mengolahnya kembali. Dia secara cerdas mengatur frekuensi dan tegangan listrik itu untuk memerintahkan motor berputar secepat atau selambat yang kita mau. Jadi ini bukan lagi soal tenaga kasar, tapi soal kontrol yang pintar. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kita butuh kontrol yang sepresisi itu? Emangnya apa untungnya pakai VFD dibanding sekedar menyalakan motor langsung dari sumber listrik? Ternyata manfaatnya itu ada 3, dan semuanya ini saling berkaitan. Pertama, tentu saja kita dapat kontrol kecepatan yang sangat fleksibel. Kedua, kita bisa mengubah arah putaran motor dengan gampang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ada potensi penghematan energi yang sangat besar. Coba kita gali lebih dalam ya. Dengan mengatur kecepatan, kita kan cuma pakai energi sesuai kebutuhan. Nggak ada lagi daya yang terbuang percuma, artinya ya hemat listrik. VFD juga bikin motor menyala dengan jauh lebih halus, nggak ada tuh hentakan-hentakan kasar. Nah, ini bisa mengurangi stres pada mesin, jadi ujung-ujungnya motor jadi lebih awet. Jadi intinya apa? Hemat biaya operasional dan perangkat jadi lebih andal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit teknis, tapi seru. Gimana sih sebenarnya cara kerja VFD sampai bisa melakukan semua itu? Ini dia inti dari teknologinya. Gimana ceritanya listrik dari jaringan PLN yang frekuensi dan tegangannya itu tetap dan kaku bisa diubah jadi sesuatu yang bisa diatur sesuka hati untuk menggerakkan motor? Prosesnya itu terjadi dalam 3 tahap utama. Pertama, listrik AC dari sumber masuk ke bagian yang namanya rectifier. Di sini arusnya diubah jadi DC atau arus searah. Kedua, daya DC ini kemudian disimpan dan distabilkan di bagian yang namanya DC link. Anggap saja ini seperti waduk listrik yang memastikan alirannya tenang dan rata. Nah, terakhir, ini dia bagian ajaibnya, inverter. Dia mengambil daya DC yang sudah bersih dan stabil itu, lalu menciptakan gelambang AC baru dengan frekuensi dan tegangan persis seperti yang kita mau, yang kemudian dikirim ke motor. Sekarang kita beralih dari bagaimana ke mengapa. Sebenarnya ada satu prinsip fisika yang sangat sederhana yang memungkinkan semua keajaiban ini terjadi. Nah, ini dia kuncinya. Sebuah rumus yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya simpel banget. Coba fokus ke huruf N, yaitu kecepatan motor, dan F, yaitu frekuensi. Lihat kan, keduanya itu berhubungan langsung. Kalau VFD menaikkan nilai F atau frekuensi, maka N atau kecepatan motor juga otomatis ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Jadi dengan cuma mengendalikan F, VFD punya kendali penuh atas kecepatan motor. Sederhana kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang ayo kita sambungkan konsep ini ke mesin-mesin dan sistem yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata VFD ini ada di mana-mana. Di pabrik-pabrik, VFD mengatur kecepatan mesin konveyor supaya produksi lancar. Di gedung-gedung perkantoran, VFD mengontrol kipas dan pompa untuk sistem pendingin udara, biar suhu selalu nyaman tanpa bikin tagihan listrik jebol. Intinya, dimanapun Anda lihat ada motor listrik yang kecepatannya bisa diatur, kemungkinan besar ada VFD yang bekerja di baliknya. Jadi ini dia kesimpulan utamanya. VFD itu bukan sekedar komponen elektronik biasa. Dia adalah otak yang memberikan kecerdasan pada motor listrik, yang pada akhirnya memungkinkan kita semua untuk menggunakan energi listrik dengan cara yang jauh lebih pintar, lebih presisi, dan pastinya lebih efisien. Nah, setelah kita tahu cara kerjanya yang canggih tapi logis ini, jadi timbul pertanyaan menarik. Kira-kira, di mana lagi ya teknologi VFD ini bisa membuat dunia kita jadi lebih efisien? Mungkin di mobil listrik generasi berikutnya, mesin cuci di rumah kita, atau bahkan dalam sistem energi terbarukan seperti kincir angin. Wah, potensinya benar-benar tak terbatas.